Saya Muhammad Kurniawan Lubis, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara, akan memaparkan materi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut Zirizen, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil dan keluaran dalam proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Sedangkan menurut Claude Cizir Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran. Kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Menurut Suherman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Perbuatan keputusan terjadi dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antaranya, dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam, tapi tanda-tanda umumnya antara lain: 1. Keputusan merupakan hasil terpikir. 2. Hasil usaha intelektual. 3. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. 4. Keputusan selalu dilibatkan tindakan nyata. 5. Walaupun melaksanakan boleh ditangguhkan atau dilupakan. Beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok, baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan, tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda atau masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksud untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan dimaksud untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Dasar-dasar pengambilan keputusan. A. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dan dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu 1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. 2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. B. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi
latar belakang masalah, dan bagaimana arah menyelesaikan sangat membantu dalam memudahkan memecahkan masalah. C. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. D. Wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. E. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksanakan dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. A. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. B. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan orang lain. C. Jangan sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. D. Pengalaman keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. D. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. F. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. G. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. H. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Coba menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, antara lain: 1. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi. 2. Tingkat pendidikan. 3. Personality. 4. Coping. Dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman atau proses adaptasi. 5. Kultur. Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain: 1. Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. 2. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. 3. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 4. Faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Atwell dan Minel menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan individu, dan proses psikologi. A. Faktor lingkungan tersebut antara lain: 1. Lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial, pada dasarnya masyarakat memiliki strategi sosial yang berbeda-beda. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi, serta tinggal bersama. Lingkungan keluarga sangat berperan penting pada bagaimana keputusan untuk melakukan perilaku negatif seperti seks pranikah,
minum-minuman keras, balap motor, dan sebagainya. Itu dibuat karena keluarga adalah lingkungan terdekat individu sebelum lingkungan sosial. B. Faktor perbedaan individu antara lain. 1. Status sosial. Kartono status sosial merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dalam hubungan dengan atau untuk membedakan diri anggota-anggota lain dari suatu kelompok sosial. Status sosial dapat dijadikan alasan seseorang melakukan perilaku negatif. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah respon yang sama cenderung berulang-ulang untuk situasi yang sama. Kebiasaan merupakan perilaku yang telah menetap dalam keseharian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosial. C. Faktor psikologi antara lain. 1. Persepsi. Menurut Welgito, persepsi merupakan yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya situasi oleh individu melalui alat indera. Sedangkan menurut Rahmat, persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, harapan, dan kebutuhan yang sifatnya individual, sehingga antara individu satu dengan yang lain dapat terjadi perbedaan individu terhadap objek yang sama. 2. Sikap. Menurut Matsumoto, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan terhadap reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. 4. Proses pengambilan keputusan. Kopler menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. A. Identifikasi masalah. Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu keadaan. B. Pengumpulan dan menganalisis data. Pengambilan keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. C. Pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara memecahkannya. 5. Jenis pengambilan keputusan. A. Pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seseorang analisis adalah pengetahuan jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang bersifat rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajer untuk tugas-tugas yang lebih penting, misalnya keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain. B. Pengambilan keputusan tidak terprogram. Menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks. Hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilitas. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengelolaan dan
pengiklanan, kebijakan-kebijakan manajer maupun pegawai, dan perpaduan semua adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi, pemerintah, pemimpin-pemimpin, perusahaan, administrator, sekolah, dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalnya, pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak berstruktur yang jarang terjadi. Demikianlah pemaparan materi tentang pengambilan keputusan. Saya Muhammad Kurniawan Lubis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.